Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Chandra sedang berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat Chandra. Ada Bapak Soeharta. Assalamualaikum Mbak Atta. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya Pak? wabarakatuh. Oke, luar Alhamdulillah. biasa ya. Ada Bapak Ihsan ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sudah Sudah sarapan pagi ini? Opak, sarapannya Opak opak ya? sama kopi pahit. Oh iya teman-teman. Ternyata kita mempunyai makanan opak teman-teman ya di pagi hari ini, dan kopi pahit ya teman-teman. Tapi kopi pahitnya masih tanpa gula ya Pak? Iya, tanpa gula. Begitu luar biasa ya. Dan di depan Chandra sudah ada Bapak Fajrin ya, luar biasa bendahara yayasan kita ya. Iya. Oke, assalamualaikum Pak Fajrin. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa nih hari ini. Bapak terlihat segar sekali, dan tip agar badan kita selalu segar apa nih Pak? Apakah mandi tiap pagi apa gimana Pak? Ya, mandi pagi lah ya. Begitu. Apalagi tuh Pak? Ya, Atau mungkin berpikiran positif, Iyalah. positif thinking ya? Ya. Oh gitu, semangat. Insya Allah nanti badan akan segar ya Pak? Luar biasa ya. Oke, apalagi tadi pagi sudah sholat subuh, dan juga mungkin Bapak tadi malam juga sudah sholat malam dan sebagainya. Oke, baik, kepada Pak Ihsan lagi. Pak Ihsan, ini mau tanya dong. Jadi apa ya? Kan di Indonesia ya, di Indonesia kan nanti di tahun 2024 ya, itu kan akan ada yang namanya pemilihan presiden lah ya, atau mungkin pemimpin lah ya. Karena memang mungkin tidak hanya presiden nanti yang dipilih, baik wakil presiden atau mungkin dari gubernur dan juga yang lainnya lah ya. Nah, ini menurut Bapak, kalau misalkan ya pemimpin yang baik itu seperti apa sih Pak? Atau presiden yang baik itu seperti apa sih? Atau kriteria presiden itu seperti apa sih menurut Bapak nih? Ya kalau saya sih ya Hmm. kriterianya itu beriman dan bertakwa Aha. dan cinta kepada rakyat, khususnya yatim dan kaum duafa, atau dalam hal ini orang-orang miskin, Mhm. agar diperhatikan. Mhm. Itulah salah satu tanda pemimpin yang selama ini kita cari seperti Hmm. itu. Oh gitu. Dan, Nah, insya Allah mudah-mudahan di tahun 2024 ini Mhm. kita sudah mendapatkan kriteria yang dimaksud. oh gitu. Nah kemudian nih Pak Ihsan, kalau terkait dengan ini kan Bapak lagi di Jakarta ya? Ya. Atau itu kan berarti gubernurnya kan masih Pak Anies ya? Ya. Sampai tanggal 16 selesai ya, 16 Oktober. Dan itu kalau menurut Bapak nih, kepemimpinan Pak Anies di Jakarta kemarin seperti apa nih? Bagus, Hmm. bagus. Ya walaupun ya ada pro yang kontra ya Aha. antara kinerja Pak Anies. Hmm. Ya seperti saudara saya bilang, katakan begini, 10 kebaikan kita, satu kesalahan itu, maka sudah selesailah kita. Oh, Dan gitu. itulah yang budaya-budaya seperti ini yang sebagiannya sudah melekat. Hmm. Jadi kita berbuat baik itu, jadi jeleknya aja yang dicerita, tapi kebaikannya itu jarang. Baik. Gitu. Kemudian berarti kalau untuk seorang pemimpin itu memang harus hati-hati Pak ya? Iya. Aha, jangan Ya, sampai salah pemimpin langkah. ya itulah suka dukanya menjadi pemimpin. Aha. Karena sudah dalam sejarah Islam pun Hmm. seperti itu. Oh gitu. Dalam sejarah Islam bagaimana Rasulullah, Aha. Umar, Aha. dan beberapa sahabat itu pasti ada pertentangan, ada pro dan kontra. Baik, oke, kembali ke Pak Fajrin ya. Pak Fajrin, Ya, terkait tadi ya, pertanyaan yang sama dari Chandra. Jadi, pemimpin atau kriteria pemimpin menurut Bapak apa sih? Atau mungkin kriteria presiden yang baik itu seperti apa ya Pak nanti Pak? kalau kita sebagai umat Islam tentu kan Aha. mengacu kepada apa yang sudah ada sebagai contoh kita, sesuai dengan firman Allah ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Subhanallah. sebenarnya kalau mencari pemimpin itu ya jadikanlah Rasulullah sebagai uswah, sebagai contoh. Nah, pemimpin menurut Rasulullah itu kan ya harus bisa bertindak sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai bapak, sebagai teman. Nah, ketika kita diberikan amanah untuk menjadi pemimpin, seperti itulah layaknya. Jadi kita harus amanah, harus amanah, Iya. kan? Sebenarnya sudah ada contoh yang nyata, gitu, yang
bisa dijadikan sebagai landasan kita untuk memilih pemimpin. Cuman kan problemnya pemimpin di Indonesia khususnya presiden hari ini kan ditentukan oleh partai politik, Oh gitu. bukan kita, bukan Iya, pemilih iya. yang menentukan. Jadi Aha. ya kita berserah aja lah bagaimana apa namanya, bagaimana Allah nanti akan memberikan kepada kita pimpinan gitu kan. Kalau memang Allah menghendaki pimpinan yang seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ya alhamdulillah, kalau enggak ya alhamdulillah juga. Oh gitu. Gitu. Baik. Kemudian Pak mengomentari kemarin kan kita di Jakarta kemudian dipimpin oleh Pak Anies Baswedan ketika menjadi gubernur. Kepemimpinan beliau seperti apa nih Pak? Dalam pandangan Bapak nih? Kalau secara langsung sih mungkin kita hanya bisa melihat secara fisikal ya. Secara fisikal bahwa tampilan Jakarta jadi lebih baik. Aha. Rapi, Iya. manusiawi, Aha. ya, secara fisikal. Kemudian juga dari kehidupan bermasyarakat, kehidupan beragama juga adanya keadilan dari pemerintah, misalnya memberikan biaya operasional tempat ibadah kepada seluruh agama. Boti Itu ya? bagian Aha. dari upaya pemerintah untuk tidak berpihak pada salah satu agama, memberikan kesempatan kepada seluruh agama untuk melakukan ibadah dengan baik. Saya pikir hal-hal tersebut sudah baik, baik. Cuma mungkin kalau untuk administrasi sepertinya memang harus ada perbaikan-perbaikan lagi. Oh gitu. Sama administrasi baik di kelurahan maupun di instansi-instansi lain. Itu aja sih. Ya berarti nanti untuk memimpin berikutnya ya untuk Jakarta ya, itu harus paling nggak senada lah dengan Pak Anies atau bisa melanjutkan program beliau ya Pak ya? Setidak-tidaknya yang baik ya dilanjuti. Oh gitu. Yang jelek diperbaiki. Oh, gitu. Itu kalau perlu ditinggalkan. Iya. Prinsipnya kan gitu kan. Aha. Jadi ada kesinambungan ya. Baik. Mana yang baik dipertahankan, yang baik yang sudah baik dipertahankan, yang belum baik diperbaiki, jika menjadi lebih baik. Oke. Pada gitu kan. Program-program itu ditujukan untuk kemaslahatan. Iya, baik. masyarakat. Oke. Baik, kita ke Pak Atta nih Pak. Pak Atta, ini Bapak hari ini terlihat ganteng sekali Pak, sudah memakai seragam Polda nih. Iya, Pak. Security dengan warna-warna polisi lah Pak ya? Iya. Atau warna-warna pramuka nih Pak? Polisi lah ya? Oh gitu. Oke, Pak Atta, Chandra mau tanya dong. Kriteria pemimpin yang baik menurut Bapak seperti apa sih Pak? Ya kalau menurut saya sih kalau seorang pemimpin itu kan bijaksana, akidahnya mantap, Subhanallah. kalau bisa ustadz dan kiai. Oh gitu. Berarti harus rajin ke masjid dong ya? Ya itu udah pasti. Luar Pak. biasa. Kan jangan hanya luarnya saja, Pak. Oh gitu. Luar dalam juga harus. Oh. Kadang orang nggak di luarnya bagus tapi di dalamnya jelek. Oh gitu. Berarti memang harus inner beauty juga ya, Pak ya? Oh iya. Oh gitu. Seorang Baik. pemimpin itu kan harus bijaksana, Pak. Baik. Luas supel gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Atta. Baik, kembali ke Pak Ihsan lagi. Pak Ihsan, ini terkait kopi hitam lagi nih ya. Ini Bapak ngopinya udah sampai mana nih Pak? Sampai mana apa nih? Maksudnya sejauh kemana? Maksudnya udah pernah ngopi di mana aja lah gitu? Kan Bapak waktu itu pernah ke Bali ya? Di Bali ngopi nggak tuh Pak? Ya ngopi di Di Bali ngopi apa tuh Pak? Kopi Bali. Kopi Bali? Ya, Itu boleh diceritakan sedikit ya? Seperti apa sih kopi Bali itu? ya sama-sama hitam. Ya rasa sedikit berbeda ya. Kopi yang kita Kayak nikmati. penyajiannya itu seperti apa tuh? Ya, Penyajiannya sama. sama aja ya? Iya sama. Pada Oh, iya. umumnya. Iya, iya. Kayak cangkirnya berbeda nggak dengan yang ini Pak? Ya beda kalau Hah? ini kan Di Bali mungkin lebih ke ukiran kali ya? Apa ya, gimana sih? lebih gelas-gelas biasa gelas-gelas breakfast. Oh gitu ya? Iya. Ya oke deh, kembali ke Pak Fajarin nih. Pak Fajarin, jadi gini, apa namanya, terkait Bapak nih ya, jadi ini Bapak kan ngopi hitam ya. Kemarin Chandra belum tanya ke Bapak nih, ini Bapak kopi hitamnya itu manis atau pahit? Ternyata baik. Pahit ya? Tanpa gula ya? Itu terinspirasi sejak kapan tuh Pak? Mulai kopi pahit? Ya mungkin 10 tahun yang lalu lah. 10 tahun yang lalu ya? Iya. Siapa yang ngasih tahu atau dokter yang ngasih tahu atau gimana tuh Pak? Dari referensi Natural. Referensi ya, berarti Bapak browsing dulu ya? kayak literatur, Aha.
atas. Oh gitu. Kan kata orang-orang ya, ketika menikmati kopi pahit, untuk rasa manisnya mungkin dari buah atau dari kurma, dari apa. Kalau Bapak dari mana rasa manisnya nih? Dari hidup. Dari hidup. Berarti selama ini hidup Bapak manis. Luar biasa. Jadi Ya seperti batuk ini. nih, saya minum kopi ini. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya melihat Pak Atta, wah sudah manis Pak, Oh gitu. sudah manis Mas. Jadi intinya kalau kita itu hidup kita itu bertakwa ya, insya Allah hidup kita manis Pak ya. Ya, Oh gitu. Baik teman-teman, itu dia teman-teman. Jadi nggak ada salahnya memang kita itu hidup kita harus manis Pak ya. Makanya Manis itu adalah dengan cara bertakwa ya. Kalau kita bertakwa insya Allah aman lah ya. Dalam hal ini kita nggak khawatir nggak segala macamnya. Oh gitu. Baik. Kemudian Pak Wajrin, ini Bapak ngopinya udah sampai mana Pak? udah mau habis. Hah? Udah mau habis. Udah mau habis? Iya. Bukan, maksudnya Bapak udah pernah kemana aja nih? Kan kopi banyak ya, ada kopi kenangan, ada kopi Joni, ada banyak lah. Kira-kira Bapak udah kemana aja nih? Oh, kopi saya lebih suka kalau nggak kopi dibuatin Pak Isa, dia kopi Starling. Starling. Ya, Starbucks keliling. Oh, Starbucks keliling ya? Oh gitu ya? Starbucks keliling. Nggak pakai sepeda ya? Di Ya, kelapa-kelapa? benar gitu loh. Oh gitu ya? Pemberdayaan UMKM. Ya baik. Oke teman-teman, itu saja untuk hari ini.